Assalamualaikum, selamat datang di channel burung liar. Ya, burung cucak combo. Jadi burung cucak combo ini adalah burung yang dibawa dari teman saya dari Surabaya. Padahal cucak combo ini berasal dari daerah timur ya, dari Flores, dari Lombok gitu ya, dan lain-lain. Jadi untuk habitatnya burung ini adalah bukan di Jawa ya, tapi kita mencoba untuk melihara nih. Burung ini dibawa dengan keadaan yang tidak sehat kemarin. Ini udah 1 minggu sebenarnya. Nah, terus kita mau melepaskannya di sini karena di pohon mangga ini sedang berbunga ya. Jadi ya ada kumbang, terus ada burung sotong juga tadi saya lihat di sini. Nah, maka kita melepaskan burung ini. Dan kita sudah yakin nih kalau burung kurang sehat kayak gini nih biasanya untuk terbangnya nggak gesit-gesit amat ya. Nah, kita lihat ini burungnya di sini itu cuma berputar-putar saja, dan untuk postur tubuhnya itu kecil kayak burung wiceh ya, sebesar burung wiceh ya, mungkin kayak burung ces jantung, jadi segitu. Cuman dia untuk paruhnya itu nggak begitu panjang, dan di sini sedang belajar atau mengikuti burung-burung yang ada di sini. Jadi ini mungkin mudah untuk dilepaskan atau bikin dia muter-muter di sini itu karena ada penarik dari burung-burung yang sudah ada di sini. Jadi kalau teman-teman yang mau coba juga ya mungkin susah ya, kita nggak gampang untuk membaca karakter burung. Jadi ya hati-hatilah kalau teman-teman mau mencoba atau bereksperimen dengan burung tanpa kandang seperti ini, apalagi ini burung ombyokan. Jadi burung ombyokan itu sangat-sangat sulit, sangat-sangat susah sekali ya, atau kecil kemungkinan untuk burung ini bisa balik lagi. Jadi untuk makanannya burung ini ya serangga kecil ya, seperti lalat atau kupu-kupu kecil atau bahkan ulat-ulat kecil ya. Tapi kalau untuk burung ini jarang makan ulat karena dia lebih suka serangga yang terbang-terbang gitu. Dan untuk minuman pokok ya, jadi dia bukan makanan pokok, minuman pokoknya itu ya air bunga sebenarnya. Kalau untuk dipelihara ya dia bisa dikasih semacam nektar, air gula yang tidak bikin dia kurus ya. Jadi kalau burung seperti ini kalau dikasih gula terus itu biasanya kurus, dan untuk dadanya biasanya medang, dan lama-lama dia tidak bertahan hidup teman-teman. Nah, ini untuk temannya ya yang mengajari burung cucak combo ini penerbangan, itu sedang muter-muter juga di sini. Dan si kombonya itu juga ikut-ikutan nih, walaupun ya dikit-dikit dia terbangnya jauh karena dia belum menghafal untuk tempat di sini, tapi dia masih menghafal untuk pendengarannya. Jadi dia kalau mendengar suasana di sini dia balik dan mendekat gitu. Dan di situ kita juga sudah persiapkan air gula ya, atau kesukaan mereka untuk mereka makan ya. Semoga saja dia mau pulang ya, karena kita menyediakannya juga harus pakai trik juga nih, nggak asal naruh. Jadi dimana dia sering menghinggap, nah disitulah kita kasih minumannya gitu. Dan kita juga bisa melihat untuk burung puter ya, burung puternya itu udah beberapa hari nggak pulang ini. Ini pas ada di sini kita videokan teman-teman. Jadi ada dua, yang satu fix dimakan kucing, jadi sudah dimakan kucing sampai dibawa ke rumah orangnya, dan orangnya itu nganterin ke sini tuh posisi burungnya udah meninggal. Mau ngomong mati takut kena sesuatu bot. Oke, dan dia setelah berapa menit dia pulang nih teman-teman. Jadi ini burung yang mungkin ada cerdas juga ya. Jadi dia walaupun muter-muter dia pulang ke kandang, meskipun kandang ini tanpa ruci. Kalau dia ada rucinya ya susah juga untuk masuk, karena untuk mengajari burung yang bisa masuk lewat pintu itu susah teman-teman, susah banget. Kita juga kemarin mengajari 6 burung ya, berenjak, terus wambi mini, tikusan sebenarnya ya, tapi mirip sama wambi, terus ciblek gunung, terus lagi burung berenjak, itu susah. Jadi kita untuk pertamanya ya kita kasih kandang yang tanpa ruci seperti ini ya, walaupun risikonya lebih besar karena bingung juga nanti kalau
pas sudah sore itu burungnya bagaimana ya, karena burung yang tidak biasa tidur di luar itu biasanya kalau tidur di luar kena hujan gitu, jadi mereka nggak terbiasa. Dan udah banyak kejadian kalau pas hujan besar burung kita yang baru itu menghilang ya, walaupun nggak menghilang semua ya, itu kalau burung-burung baru seperti itu. Dan dia nih walaupun kita deketin dia nggak ngerespon, nggak takut, karena dia yang dia rasa itu sekarang adalah lapar dan sakit. Ini badannya itu sakit sebenarnya, sehingga untuk badannya terlihat ya, burung sakit tuh terlihat. Jadi dia bukan sakit karena penyakit ya, jadi dia sakit karena kurang makan, makanya nggak cukup ya, untuk energinya nggak cukup, terus gizinya juga nggak cukup, jadi dia menghidupi dirinya hanya dengan air ini ya. Jadi ini udah 1 mingguan di kandang ya, udah kita coba kasih kroto, udah kita coba kasih ulat, tapi dia hanya makan kroto, dan itu membuat dia itu mencret gitu. Jadi kita ya udahlah, kita lepaskan saja gitu kan. Nah, biar dia muter-muter di sini, dan sekalian kita melihatkan kepada teman-teman semua nih, bahwa burung yang umbioan yang dari pasar, bahkan burungnya itu bukan habitatnya di sini, bisa dilepas juga seperti ini ya, walaupun kita nggak mungkin bisa menangkapnya. Dan untuk upaya kembali ke kandang kalau sore hari ya, pastinya kita harus menyiapkan kandang juga, dan harus membiasakan atau menarik burung-burung yang lain agar masuk sehingga dia meniru. Kalau nggak meniru ya kita bisa tangkap paksa, atau kalau pas posisi yang benar, posisi yang baik ya kita bisa membiarkannya untuk tidur di luar ya, karena burung ini nggak mungkin tidurnya itu pendek, sehingga dia itu akan terhindar dari hewan-hewan nokturnal atau apa namanya, hewan-hewan malam seperti kucing ya. Oke, dan ini masih seperti ini ya, jadi untuk videonya khusus ya, khusus pelepasan burung cucak combo ya. Di sini kita selalu perlihatkan untuk burung cucak combo. Dan oh ya, besok mungkin ada juga nih kita perlihatkan burung jalak lagi, karena burung jalaknya di sini sudah mulai berkembang biak lagi, ada yang menetas, ada yang ngeram gitu ya, bahkan ada anakan burung jalak boni itu sudah mengeram teman-teman, walaupun umurnya baru 5 hari. Jadi mungkin sekitar 7 hari lagi ya, nanti kita bisa melihatkan kepada teman-teman apakah dia bisa menetas seperti itu. Dan video kali ini kita fokus pada burung ini ya. Kalau dibilang materi itu burung ini nggak ada apa-apanya sebenarnya. Ini dia temanku itu beli hanya 25.000 di daerah Surabaya teman-teman ya. Jadi dengan harga segitu dan dia bawa pulang, dan setelah di sini tuh nggak sehat banget, nggak mau apa namanya, makan gitu ya, hanya minum-minum saja gitu. Dan dia udah merem-merem gitu, dan kita bisa mempertahankan dia selama 1 minggu. Itu pun kita mengasih makan kroto, walaupun di sini nggak ada kroto ya, kita berusaha mencari ya. Ternyata dia mau. Terus setelah dia mau, malah dia nggak sehat teman-teman, jadi dia itu mencret gitu ya. Dia posisinya kemarin nggak seperti ini, jadi dia kalau di kandang sukanya merem tok itu. Nah, ini kita coba lepaskan, dan dia sudah mulai sehat lagi, walaupun terlihat di badannya itu ngedodor ya, ngedodor, nggak sehat, nggak rapi. Ini kalau teman-teman yang biasa melihara burung, melihat burung kayak gini ya udah panik ya, apalagi yang teman-teman pelihara umpamanya burung-burung yang mahal itu ya. Jadi udah panik nih kalau burung kayak gini nih. Kalau di kandang nih nggak bertahan lama biasanya, kalau kita nggak mengasih makan ya. Mending kalau nggak sehat tapi masih doyan makan. Biasanya kalau burung udah nggak sehat di kandang itu biasanya cuma merem, dan dikasih makan itu susah ya. Jadi untuk terakhir itu biasanya dikasih obat gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang mau mencoba burung-burung ombyok yang dikeluarkan dari kandang ya silahkan dicoba ya teman-teman ya. Jadi di sini tuh tidak menggunakan sesuatu yang goib ya, jadi ini yang kita praktekkan adalah kenyataan. Jadi ya mungkin ini secara kebetulan saja burungnya itu mau pulang ya, biasanya itu ya pulangnya susah ya, kita harus mengakali. Dan kalau orang yang sudah biasa melihara burung itu biasanya tahu saja untuk cara-caranya ya, seperti yang video-video yang pernah kita upload sebelumnya gitu. Dan di sini burungnya masih pulang pergi saja itu teman-teman. Jadi
dia pergi pulang minum, terus dia pergi lagi ya belajar mencari serangga dan belajar minum-minum bunga ya, atau berkeliaran di bunga ini. Oke, untuk sedikit cerita kita sambil menunggu, kita akan mengasih makan dulu nih burung jalak yang sedang mengeram, sedang meloloh gitu ya, dan ada juga yang sedang bersarang di sini. Jadi ini untuk burungnya yang anakan ya kita amankan dulu, karena kita juga nggak enak sama tetangga-tetangga ya. Semakin banyak itu burungnya semakin hinggapnya kemana-mana gitu, dan kita kemarin mau rencana bikin kandang tapi gagal, jadi ya mungkin tahun depan kita rencanakan lagi gitu ya. Karena gagal bikin kandang ya kita terpaksa amankan dulu untuk anakan burung ini. Intinya kita di sini selalu membuat indukan agar indukannya banyak ya. Nanti kalau ada 10 indukan saja, kalau satu indukan beranak 3 ya banyak ya, jadi sekali beranak itu ya berarti 20-30 gitu ya, apalagi ada yang 4 itu akan lebih banyak itu. Dan rencana kandang yang akan kita bikin itu sebenarnya ya kandang, bukan kandang yang ditutup ya, tapi tempat untuk mereka beranak gitu, di belakang rumah itu bikin tembok yang tinggi, nah di sana dikasih lubang gitu. Nah, ya mudah-mudahan tahun depan kita bisa ya teman-teman ya, agar populasi burung di sini semakin banyak dan kita juga bisa bereksperimen untuk beberapa burung yang sudah nggak ada di sini teman-teman. Oke, kita lihat burung yang ini adalah silangan ya. Jadi burung silangan kemarin tuh udah netas 4 di bawah teman saya ya. Jadi waktu baru 4 hari itu udah dibawa 4 ya. Dan mungkin sudah sekitar 3 mingguan. Dan di sini burungnya itu udah beranak lagi nih, tapi kita belum melihat untuk anakannya, jadi besok kita videokan ya, kita lihat bersama-sama gitu ya. Untuk telurnya itu 6, tapi nggak tahu netasnya itu berapa gitu ya. Mudah-mudahan netas semua ya, kalau netas semua kan jadi 6 itu kan banyak gitu ya. Mudah-mudahan seperti itu, karena kemarin tuh udah netas 4 itu. Oke, dan di sini kita mengasih makan nih agar kita bisa memvideokannya, agar kita bisa melihatkan kepada teman-teman. Biasanya itu burung ini mencari makan jauh, dan belum sempat juga ya kita bikin video agar memperlihatkan burung ini mencari makan di sawah-sawah sejauh mana gitu ya. Oke, besok kita perlihatkan kepada teman-teman gitu. Dan di sini untuk burung yang belum jodoh masih selalu kita sabar, kita kolonikan di sini. Semoga burung-burung ini bisa berpasangan itu, walaupun nggak harus jenis ya. Jadi ini burung jalak kebo umpamanya biasanya dengan anakan burung jalabuni. Kalau burung jalabuni biasanya dengan burung nias gitu ya. Jadi mereka kita kolonikan dan kita nggak memaksakan mereka untuk berjodoh dengan burung apa gitu. Intinya mereka bisa berjodoh, bisa berkembang biak di sini ya, walaupun nanti untuk tumbuhnya ya aneh lagi. Kalau dulu itu hanya burung jalak kebo, jalak uren ya, sekarang ada lagi anakan jalak silangan yaitu jalak buni, dan nanti juga kita eksperimen untuk burung-burung yang lain gitu ya. Dan untuk burung-burung kacer dan mure di sini sudah beberapa kali dicoba untuk dilepaskan, itu belum bisa karena sekali lepas hilang, sekali lepas hilang gitu ya. Ya itulah, kita nggak bisa mengatakan hilangnya itu kenapa ya. Oke, dan mudah-mudahan tahun depan kita bisa melepaskan lagi untuk burung-burung yang lebih aneh lagi dan lebih ekstrim lagi, setelah kita bisa membuat tembok ya, tembok untuk kandang untuk burung-burung ini, biar mereka nggak bingung untuk berkembang biak dan kita bisa melatihnya untuk mereka semua. Dan ini kita juga bisa melihat nih anakan burung silangan jalak kebo dan jalak nias ini berjodoh dengan anakan burung jalak kebo yang dari Kalimantan. Ini adalah burung jalak kebo dari Kalimantan, anakan yang nomor 3. Jadi dia itu satu glodok ya, satu sarang isinya cuma 1, karena dulu telurnya 3 tapi netas cuma 1. Dan di sini sudah berjodoh dengan jalak buni dan dia sudah bersarang. Dan biasanya kalau baru bersarang itu biasanya untuk telurnya lama, proses telurnya lama ya. Jadi kita harus selalu bersabar, intinya mereka sudah berjodoh gitu. Dan di sini kita juga bisa lihat ini yang baru meram 5 hari ya. Jadi dia itu sedang kita tunggu-tunggu nih, burung boni ini, fik burung boni ya. Jadi ini anakan jalak silangan antara nias dan jalak kebo, dan ini berkembang biak juga di sini nih. Jadi ini anakan urutan yang nomor 2. Jadi yang pertama itu
yang dua itu dibawa ke Medion dulu, dan yang dua itu cacat kakinya ya, jadi sering terjadi juga di sini. Dan ini adalah anak nomor 2. Ini satu sarang isinya 4, dan yang satu itu udah berjodoh sama jala kebo, itu sedang bersarang juga. Dan kalau yang ini sudah mengeram selama 5 hari. Telurnya itu sekitaran 5 dan 6 ya, jadi kita nggak bisa melihatkan dekat banget. Kemarin kita pas lagi video itu malah burungnya datang ke situ. Jadi biasanya kalau pas kita pegang-pegang sarangnya terus dia melihat, biasanya dia akan nggak nyaman gitu ya, jadi mengakibatkan mereka pun urung untuk ngeram gitu. Jadi kita selalu menjaga, dan intinya di sini sudah ngeram, dan kita menunggu nih anakan jalak boni seperti apa gitu. Mudah-mudahan ya ada yang aneh lagi ya, sehingga kita bisa memperlihatkan pada teman-teman, dan kita lebih semangat untuk mengeksperimenkan burung-burung yang ada di sini. Oke, dan kita lihat juga untuk burung siung batunya di sini ya. Jadi ini burung pemakan burung-burung yang lain juga nih teman-teman. Jadi kita sudah pernah mencoba untuk melepaskan di sungai, ternyata dia balik lagi gitu. Jadi sini kita terpaksa untuk dikandangkan dulu. Ya, sebenarnya mereka udah biasa saya lepasin, jadi dia jarang juga untuk dikandangkan, tapi suka makan burung. Dan di sini begitulah cara kita melepaskan burung-burung ombyok, yaitu burung cucak Kongo. Terima kasih.